Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong dalam menukangi timnas Indonesia. Erick mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengkonversi peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Untuk memperkuat timnas harus memperkuat tim, medis, pelatih. Kalau pelatih salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali waktu lawan Irak, kita tidak BSA menciptakan gol tapi kebobolan 2 kali, ucap Erick. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pada 6 September Indonesia akan melawan Arab Saudi di Riyadh. Kemudian pada 10 September menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yeom adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warriors pada 2006-2018. Pria 41 tahun ini mencatatkan 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Penampilan Daan Rots bersama FC Twente musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya banyak dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker house goal untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama ini penyelesaian akhir menjadi PR besar yang belum terpecahkan meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmanguyen maupun Rafael Struijk. Daan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC Twente ini cocok dengan kriteria penyerang idaman STY. Terlebih, statistik rekan setim Mees Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ole Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini. Jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram @patra333 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menunjuk mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings, Yeom Ki-hun, sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan media asal Korea Selatan, Sports Chosun. Yeom Ki-hun bergabung dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih striker timnas Indonesia, tulis Sports Chosun. Rencananya pada pertengahan bulan ini, Yeom Ki-hun dan Shin Tae-yong akan terbang ke Indonesia.
Mereka ke Indonesia sebagai persiapan memimpin timnas Indonesia mengarungi 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Australia. Kehadiran Yeom Ki-hun sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air, sebab sepeninggal Zenan Radonjic pada Oktober 2022, timnas Indonesia tak lagi memiliki pelatih striker. Akibatnya, daya dobrak timnas Indonesia menurun drastis sepeninggal pelatih asal Montenegro tersebut. Dimas Drajat yang sempat facor dilatih Radonjic langsung melempem setelahnya. Lantas siapa sosok Yeom Ki-hun sebenarnya? Yeom Ki-hun merupakan ex-pesepak bola asal Korea Selatan. Di level klub, Yeom Ki-hun bersinar suwon. Dari 417 pertandingan, Yeom Ki-hun mengemas 72 gol dan 106 assist. Bersama klub yang satu ini, Yeom Ki-hun membantu memenangkan 3 Piala Korea Selatan. Ia juga pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors pada 2006. Setelah pensiun sebagai pemain Januari 2024, Yeom Ki-hun langsung diangkat sebagai pelatih kepala Suwon. Sayangnya, ia hanya mendapat kesempatan memimpin Suwon dalam 14 pertandingan dengan rincian 8 menang, 1 imbang dan 7 kalah. Setelah itu, Yeom Ki-hun menganggur hingga akhirnya diajak Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, Maarten Paes masih terganjal proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSSI karena ada Statuta FIFA 2022 pasal 9 ayat 2B yang mengatur mengenai hal tersebut. Paes terakhir kali membela Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun, dan hal tersebut yang menjadi penghalang untuk bisa menjalani naturalisasi ke timnas Indonesia. Padahal, Maarten Paes sudah menjadi WNI setelah membacakan sumpah pada 30 April 2024. Pengamat sepak bola Roni Tangemanan mengungkapkan, ada sidang di FIFA tanggal 15 Agustus dan diumumkan tanggal 18 Agustus. Bila sidang berlangsung dengan baik, tentu Maarten Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan 10 September 2024 nanti. Kalau FIFA sudah oke, tidak perlu jauh dibawa sampai ke CAS lagi. Semoga Paes ini cepat selesai dalam persiapan menghadapi Arab Saudi dan Australia, kata Roni. Di sisi lain, Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan pernyataan optimis bisa menang, karena ada kans besar untuk memenangkan perkara Paes. Ini tentu menjadi kabar baik bagi fans timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia akan menghadapi persaingan sengit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok yang sudah menanti, bukan oleh Romeni. Shin Tae-yong rekrut pemain yang satu ini untuk pertajam lini depan timnas Indonesia. Keberadaan pemain ini di dalam timnas Indonesia diharapkan bakal bisa mempertajam lini depan tim asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, performa skuad Garuda yang kian meningkat, dan itu membuat satu persatu pemain yang memiliki darah Indonesia tertarik memperkuat skuad Garuda. Bahkan, baru-baru ini muncul satu nama pemain keturunan yang disebut begitu tertarik membela timnas Indonesia. Siapakah pemain itu? Pemain tersebut adalah Daan Rots, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di era divisi Belanda. Diketahui, Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Sejak saat itu penampilannya terus meningkat tiap musim, hingga menjadi pilihan utama di lini depan FC Twente. Musim lalu Daan Rots bermain sebanyak 33 pertandingan. Ia pun sukses mencetak 7 gol dan menyumbang 10 assist. Catatan ini terbilang cukup mentereng, mengingat ketatnya persaingan di Liga Belanda. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh pemain ini, maka bisa disebut dia sangat layak mendapatkan satu tempat di timnas Indonesia.